peran media dalam dunia advokasi. Wah, menarik. Nah, menarik. Dari awal saya pengen ngobrol bahwa kalau kita ngomong media, Ya. maka kita tidak boleh percaya 100%. Nah, Oh ya? Iya, karena itu kunci. Karena Anda yakin nggak sih, misalnya sekarang itu ada media yang nggak punya hidden agenda gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Ketemu lagi kita dalam channel YouTube Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah telah hadir salah satu praktisi media yang top, markotop. Ya. Saya panggilnya apa nih? Bapak atau Bang atau Mas enaknya? Terserah. Terserah. Aja. Oke. Boleh apapun. Boleh apapun ya. Siap. Oke, saya panggil Mas Lutfi. Siap. Panjangannya Mas Lutfi Subagio. Kira-kira gitu. Beliau adalah CEO daripada Media Trust. Ya, salah satu media yang memiliki aplikasi untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan juga pemberitaan. Kira-kira begitu, Pak? Betul. Mas. Siap. Kira-kira gitu, Mas ya? Iya. Iya. Nah, kesempatan siang kali ini, kesempatan pagi kali ini kita akan bicara tentang peran media dalam dunia advokasi. Wah, menarik. Nah, menarik. Kira-kira begitu. Karena kan pemberitaan media ini ada plus, ada minus. Betul. Di mana peran media dalam memberikan informasi yang tepat, yang jelas dan lugas di hadapan masyarakat, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, Mas Lutfi kira-kira punya gambaran kah tentang media ini seharusnya seperti apa dan bagaimana? Dari awal saya pengen ngobrol bahwa kalau kita ngomong media, maka kita tidak boleh percaya 100%. Nah, oh ya? Iya. Karena itu kunci, ya kan? Tidak boleh percaya 100%. Jadi berapa persen? Ya, di atas 60 lah. Di atas 60. Sisakan ruang untuk bertanya tentang apa itu. Oke. Karena Anda yakin nggak sih, misalnya sekarang itu ada media yang nggak punya hidden agenda gitu? Pasti Sekarang, ada ya? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Itu membuat kita kemudian bertanya, betul atau tidak? Selain juga ada kelemahan wartawan jurnalis untuk menghimpun berita itu, ya kan? Sehingga memang ada ruang untuk bertanya. Itu kalau media saja. Belum lagi sekarang kemudian ada yang namanya medsos dan segala macam. Maka itu lebih luar biasa lagi, ya kan? Apakah kita harus percaya kepada medsos? Ya mungkin, tapi juga mungkin saja tidak gitu. Sebagai contoh, kalau Anda melihat sebuah perusahaan atau siapapun yang beracara, ya kan? Itu hari ini saja Jaksa Agung itu punya aplikasi untuk mendorong itu, dan itu bentuknya medsos. Jaksa kita atau apa itu kemudian di situ mereka memberikan suara, memberikan opini mereka, sehingga itu membuat kita, oh ini toh, begini toh. Dan itu kita rasakan. Saya beberapa kali menyertai beberapa klien itu bilang, oh ini sudah posisinya begini. Artinya posisi itu menyalahkan. Sehingga apa? Ketika di ruang sidang dan segala macam, opini itu sudah terbentuk. Ya kan? Contoh lagi, misalnya ketika kita menghadapi, opini itu terbentuk karena sesuatu yang disengaja atau memang terpolakan dengan sendirinya? Saya kira sekarang tidak ada opini yang terbentuk dengan sendirinya, ya kan? Selalu ada gitu. Selalu ada ya. Contoh kasus minyak goreng kemarin itu ya. Jaksa Agung atau Kejaksaan sudah membriefing dulu, memberikan itu kepada semua masyarakat, publik. Kalau di medsos kan berarti publik, mereka ikut ini. Mereka mengatakan bahwa oh ini segala macam. Maka yang terjadi adalah orang melihat, oh dia salah, karena itu ditangkap. Oh dia salah karena ini di sebelah begini ini yang terjadi. Jadi sudah ada pendahuluan
untuk pengkondisian tepatnya ya. Pengkondisian. Maka yang terjadi adalah orang beranggapan, oh dia salah. Gitu kan. Jadi kita sekarang masuk ke pengadilan itu tidak untuk mencari keadilan, tapi untuk diadili, bukan oleh publik juga, bukan oleh hakim justru, tapi oleh publik. Karena itu, ketika saya memegang kasus monopoli amlodipin besilat, maka yang terjadi adalah mereka memanggil kita. Mereka memanggil kita untuk mengatakan, tolong dijaga bagaimana agar suasana atau perusahaan ini sahamnya tidak jatuh, ininya tidak segala macam, dan dia tidak menerima tudingan. Akhirnya si perusahaan ini yang punya amlodipin besilat itu menang. Menang gara-gara apa? Tidak semua orang paham paten itu apa. Iya, betul. Ketika di show oleh beberapa masyarakat mengatakan, loh harusnya obat darah tinggi itu kan ya, amlodipin besilat itu harusnya harganya sekian, jangan begini, nah, itu monopoli. Maka mereka menuntut. Padahal sebetulnya dia berhak melakukan monopoli dan itu dibenarkan. Karena apa? Dia penemu patennya. Setelah 20 tahun baru kemudian ada generiknya, silahkan. Sekarang pun sudah ada generik, ada paten, dan itu diperbolehkan. Nah, ketika itu dia di show begitu, maka yang terjadi adalah di publik itu bertolak belakang. Perusahaan ini harus benar-benar mempertahankan yang namanya nama baik. Padahal kalau katanya sudah masuk ke pengadilan, itu sudah susah aja itu. Sudah sulit ya. Sudah sulit. Itu contoh saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang peran media, tentunya dalam hal ini publik tadi disarankan jangan terlalu percayalah 100% gitu ya. Ada ruang untuk bertanya. Ruang bertanya itu ditanyakan terhadap medianya atau mencari pembanding atau pemberitaan yang lainnya. Sehingga kan ada istilah media mainstream atau media apa segala macam. Jadi ruang bertanya itu sebetulnya adalah ruang untuk mencari informasi yang lain, untuk masuk ke kita sehingga informasi itu capability-nya tinggi. Jadi kalau kemudian informasi itu tidak capable atau karena kita senang terhadap umat Islam dan kita hanya melihat Republika saja, maka kan tidak fair kita lihat apa yang terjadi sehingga kita bisa melihat dan kemudian kita mengambil sikap gitu. Karena kalau tidak akan jadi kesulitan nomor kesekian gitu loh. Nah, dalam survei ini saya cerita survei ya, pada tahun 2010 ke tahun-tahun ini itu disebutkan begini, bahwa negara yang maju akan lebih percaya kepada pemerintah. Negara yang maju akan lebih percaya kepada pemerintah. Tapi negara ketiga atau terbelakang akan lebih percaya kepada media. Itu betul. Dulu zaman lalu kita percaya sama pemerintah atau percaya sama media? Pemerintah ya? Pemerintah. Media adalah sasaran kita untuk ngomong, alat kita untuk ngomong, ya kan? Tapi begitu muncul medsos, maka ini tersingkirkan. Karena apa? Semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa ngomong. Maka yang terjadi adalah, yaitu kita harus makin pandai melihat dari mana, siapa yang ngomong, apa yang diomongkan. Sehingga kita tahu bahwa ini benar-benar memang suaranya itu atau ini suaranya udah masuk ini. Kategori untuk menganalisa. Iya. Jadi kita juga punya alat untuk melakukan tracking terhadap Twitter dan segala macam. Contoh misalnya ketika kasusnya apa yang kemarin ini? ACT, iya. Yang terjadi ketika ACT itu otomatis politisasi semua. Politisasi semua. Kita bisa lihat ketika kita buka alat kita dan kita lihat maka siapa yang ngomong dan siapa yang tidak ngomong gitu kan. Maka yang ngomong adalah kelompok
kelompok-kelompok ya yang itu kita tahu mereka benci banget gitu. Nah, yang kayak begini kan tidak seharusnya menjadi panduan untuk mengambil keputusan. Baik oleh pemerintah atau oleh siapapun, oleh hakim juga gitu kan. Karena noise-nya itu seringkali ada di luar pengadilan. Dan itu lebih dipercaya orang. Gitu. Kalau dalam kasus ACT tadi menarik, pemberitaannya kan mungkin kebanyakan negatif. Iya. Nah, sebenarnya peran dalam suatu lembaga itu ketika diberitakan secara negatif, ya ini terlepas dari ACT atau bukan. Lembaga maksudnya lembaga yang mana? Lembaga apapun yang diberitakan, bisa dia bentuknya apakah perusahaan atau yayasan atau apapun atau personal mungkin. Iya. Ya, ketika diberitakan secara negatif, dia ingin mengklarifikasi itu apakah penting atau tidak. Karena ada anggapan seberapa pun kita diberitakan mau negatif mau positif itu akan menaikkan tingkat kepopuleritasan kita. Itu benar atau tidak? Betul, menaikkan tingkat popularitas itu betul. Betul ya. Tapi sebaiknya bahwa yang benar itu harus tetap dikatakan. Meskipun dia tidak suka. Tapi dengan adanya tarian yang begitu, maka yang benar ini akan jalan. Kalau tidak, Anda bayangkan bagaimana kita makin diinjak itu. Jadi kayak tragedi Kanjuruhan, makin diinjak dia habis lah. Iya kan? Makanya ketika itu terjadi, saya sendiri heran itu kenapa tidak ada pembenaran diri sendiri. Kalau memang begitu itu benar, yang mana yang membenarkan? Itu diomongin gitu. Kalau dia organisasi baik kan artinya dia harus tahu loh. Saya melakukan ini karena ini. Kan begitu sebetulnya. Itu lebih kepada peran komunikasi publiknya. Iya, peran komunikasi publiknya, dan saya kira umat Islam atau siapapun harus paham bahwa informasi itu harus disampaikan dengan betul gitu. Karena ketika tidak disampaikan dengan betul, Anda tahu di luar itu buaya lapar semua. Yang akan makan dan segala macam. Makanya kan kemudian ada banyak orang putus asa. Ya udah deh, lebih baik begini aja. Hopeless. Iya, padahal sekarang itu tools untuk jalan sendiri itu ada. Ya media medsos itu gitu. Kalau dulu kalau kita perbandingkan media cetak, media yang benar atau media macam-macam itu ada di angka 65. Ini survei tahun 2021 kemarin. Iya. Tetapi medsos itu di angka 40%. Jadi jauh banget itu. Jadi kita masih punya harapan untuk belief terhadap media. Gitu kan ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa media itu punya siapa. Mapping media itu sangat penting lah, kira-kira begitu. Kira-kira penting ya. Apalagi menjelang pemilu. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi jadi segmen tersendiri. Media ya. Menjelang pemilu. Nah, ini satu mungkin informasi juga buat pemirsa. Media Trust ini kerjasama ya, bermitra dengan SNH. Kita sama-sama membesarkan Halo Pengacara. Betul. Alhamdulillah Halo Pengacara aplikasinya dibuatkan langsung oleh Mas Lutfi ini. Wah, luar biasa. Untuk memudahkan pemirsa untuk berkonsultasi, berkomunikasi, permasalahan-permasalahan hukum secara langsung, nggak perlu datang ke kantor SNH. Tapi cukup dari rumah dengan mendownload, terus mengisi data pribadi, setelah itu bertanya dan langsung akan dijawab oleh para pengacara yang sudah bersertifikat. Oke, Pak Lutfi, kok jadi Bapak ya? Mas Lutfi, saya lupa terus nih ya. Emang masih muda ya? Masih muda. Ya, kalau kita bicara media memang ya cukup menarik ya. Satu sisi ada hal yang cukup menjadikan seorang itu besar, bisa jadi karena pemberitaan. Ada juga seorang itu bisa akhirnya hancur juga karena pemberitaan. Betul. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ya media ya dalam hal ini mungkin ya medsos. Kan banyak nih kreator-kreator nih. Ya. Banyak juga, mungkin salah satunya juga kita coba berusaha untuk memanfaatkan media YouTube ini sebagai komunikasi dengan masyarakat tentunya dalam hal ini. Mengoptimalkan peran media sosial dalam aktivitas atau proses pembelajaran yang kita hadapi sehari-hari. Iya.
Kalau kita ngelihat sekarang ini dunia udah centang perenang, banyak sekali yang namanya medsos, akunnya siapa itu banyak sekali, luar biasa. Nah, persoalannya adalah kita harus punya dua sisi yang berbeda. Yeah. Dia sebagai pembelajar atau dia sebagai hiburan, itu kan. Kalau hiburan sebelum tidur atau segala macam, Anda cukup tertawa-tawa banget itu, lihat medsos itu. Oh, kok bisa gini, kita ketawa. Nah, kita sehat juga ketawa-ketawa ya. Iya. Kalau lihat yang serius, kemudian juga ada juga. Dan itu memang harus ditandain. Yang serius, oh ini serius, ininya bagus, maka akan dilihat berkali-kali begitu. Anda dalam kasus Freddy Sambo ini banyak sekali cuplikan-cuplikan yang kemudian dikomentari di ini dan segala macam. Ya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka kita harus tahu bahwa itu tidak orisinil, gitu kan ya. Tidak orisinil. Jadi karena itu pahami siapa yang kita tonton, yang kita makan itu apa, gitu kan? Iya kan. Ketika kita tidak paham itu, maka semua akan kita makan. Nanti kemudian oh Wahabi gini, iya kan? Oh Salafi begini, gitu. Iya. Masuklah kita dalam jebakan itu. Padahal sebetulnya dengan ilmu yang cukup, menggunakan otak kita paham. Oh itu begini. Oh Jokowi begini, gitu kan ya. Oh itu ijazahnya palsu apa asli? Gitu. Nah, selalu menuntut kita kalau kita mau sehat, kita berpikir. Jangan pernah meletakkan otak di meja dan kemudian kita mengasup itu. Maka yang terjadi adalah apa? Kekacauan berpikir. Kita ini sebetulnya semuanya paham kok, paham bahwa ini baik buruk itu kita standar itu kita bener ada. Salah kita paham. Iya, ada. Makanya suatu saat kami pernah protes ketika di YouTube atau di YouTube di Facebook yang mengatakan ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kosakata negatif. Itu ketika kita buka, kita bilang bahwa waktu Ustadz Jaber Ali meninggal itu kan kemudian dibilang bahwa oh innalillahi, loh kok ini negatif. Ternyata dari Facebooknya itu mengkategorikan itu sebagai hal negatif, gitu kan ya. Karena itu kita harus berhati-hati bahwa oh dia salah melakukan kategorial. Contoh juga, misalnya gini, Jumat ini teman-teman sekalian, assalamualaikum teman-teman. Jumat ini kita akan melakukan camping di kedutaan Inggris. Itu negatif atau positif? Positif ya? Positif. Tapi ada padanan kalimat itu bahwa yang artinya camping itu ngajak demo, gitu kan. Bagaimana Anda bisa merasakan bahwa upaya teknologi apa mencoba dihindari oleh publik ini dengan menggunakan kosakata yang lain, gitu kan. Sehingga meskipun itu positif, ya kita ngelihatnya oh mau demo ini. Udah tahu kita kan mau demo. Tapi kan di sana IT robotik yang harus di-setel lagi. Jadi itu akan terus berkembang. Kayak begitu itu. Karena itu kita butuh pikiran, tidak meletakkan otak di meja tadi. Iya, saya kira itu. Nah, yang menarik, bisa tidak media media itu menjadi tolak ukur kinerja instansi? Bisa, itu banyak ininya. Alatnya juga sudah ada. Kami punya. Alat itu kami punya. Iya kan? Masa sih, Pak? Oh iya. Jadi misalnya begini. Sebuah perusahaan atau sebuah kabupaten atau kota madya atau apa pengen melihat bagaimana kepala dinasnya itu menginformasikan kepada publik itu. Itu bisa kelihatan. Karena apa? Begitu masuk dalam ranah IoT, Internet of Things, maka dia akan terekam, Pak. Terekam kita. Jadi kalau hari ini saya jadi bupati, saya cuma punya 2 layar saja yang saya lihat, saya cek, kemudian oh ini kepala dinasku yang ini ngomong tentang jalan atau apa segala macam. Kelihatan itu, Pak. Hari itu juga. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang masih belum dilaksanakan oleh
para bupati atau para petinggi-petinggi daerah itu, sehingga dia repot untuk melakukan penilaian terhadap kepala dinasnya. Waktu itu pernah mendampingi. Oh, kami beberapa daerah menjadi klien kami. Oh ya, ada contohnya? Ada ya? Iya. Dan rahasia, itu rahasia. Sebaiknya nggak kita katakan daerah mana gitu Oh kan. iya. Dan beliau lihat bahwa ini kepala dinas ini kayaknya kurang ngobrol ya sama publik, karena obrolan itu bisa dikatakan kepada media yang betul itu ya, dikatakan lewat medsos, bisa lewat segala macam. Dan itu ketika masuk ranah internet, masuk ranah komputer, IoT itu, maka semua akan terrecord. Berarti sekarang semua kegiatan, misalkan tadi di kabupaten atau kota itu, semua kegiatan kepala dinas atau dinas terkait itu harus masuk berita. Iya. Dan itu memang kita setting keywordnya. Okay. Salah satu kementerian pernah jadi klien kita juga. Sekarang? Iya, sekarang. Dan itu kemudian mereka minta tolong kanwil itu diawasi, ngomong apa saja. Itu ya kelihatan. Iya, kanwil Jawa Timur ngomong apa hari ini, kami ngomong kelihatan. Dan beliau tinggal lihat, menteri tinggal lihat. Oh, ini daerah ini nggak pernah ngomongin. Berarti sangat mudah sekali menganalisa kinerja. Ya, saya kira ini dunia sudah dalam genggaman lah itu. Kadang-kadang kan kita sulit untuk. Jadi istilah bekerja dalam senyap itu udah nggak ada lagi. Ada lah. Oh, tetap ada. Ada itu. Oh. Itu bukan dalam senyap. Iya. Tapi artinya ada banyak tools yang bisa digunakan oleh kementerian, oleh kepala daerah, oleh siapapun yang punya anak buah yang memang harus dipantau 24 jam, itu bisa dilakukan. Ini pergeseran dari atau penambahan dari fungsi media dalam menganalisa kinerja. Ini sudah ada dari dulu atau baru-baru ini? Ini bukan media ya, ini alat saja ini. Ini alat ya. Tapi menggunakan media sebagai alat bantu untuk lihat. Kenapa? Karena informasinya dilewatkan media, iya kan. Okay. Nah, media itu kan kemudian ada juga media alternatif, misalnya medsos. Itu juga kena juga. Kita ketik keyword kita, ya masuk juga. Sehingga dia tahu bahwa oh, si bapak ini nggak pernah ngomong tentang kebijakan kepariwisataannya misalnya. Kenapa? Karena di sini nggak ada. Terus pernah menyampaikan itu ke bupati atau kepala daerah, Pak, ini dinas ini nggak ada ngomongnya nih. Iya, itu kemudian jadi mereka dipanggil dan dia bilang bahwa tolong kalau kamu ngomong, maka jangan lupa ngomong di IG, ngomong di Twitter, ngomong di Facebook. Kenapa? Kita kan nggak mungkin sekarang bisa terus-terusan kayak begini. Maka yang digunakan adalah media alternatif itu. Gunanya di situ. Selain itu juga kepada media. Gitu. Itu ada ratingnya atau tidak? Rating yang mana? Rating misalkan nih dinas ini ratingnya 10, oh, iya, 9, pasti. 8, 7. Pasti. Setiap bulan itu keluar. Jadi misalnya, oh ini dinas dinas kependudukan yang paling banyak. Yang paling banyak apa? Kita klik gitu, kliknya tentang orang bertanya tentang KTP, bagaimana mengganti dan segala macam. Nah, jadi itu bisa buat jadi analisa untuk membuat kebijakan. Iya, betul itu. Karena begini, seringkali kita itu kan ngotot bahwa kebijakan kita itu kan betul. Padahal yang dibutuhkan apa sih mereka itu? Ya kayak gitu-gitu. Yang dibutuhkan adalah informasi-informasi yang penting bagi masyarakat. Nah, kalau ini kemudian dijalankan dengan baik, saya kira itu. Wow, dahsyat ya. Waduh, ini dilakukan oleh Media Trust. Iya, Kak, itu salah satu pendapatan kita ya, kliennya dari situ gitu loh. Bukan promosi ya, tapi ini mengedukasi bagaimana peran daripada analisa media. Iya, bayangkan kalau kemudian anak saya bupati, ada anak buah yang selalu ngomong asal bapak senang. Maka susah juga ini kan si bupati ini. Makanya dengan itu dia nggak punya based on data. Iya, betul. Itu datang dengan data. Si bapak itu cuma lihat tik, karena dia langganan, maka kita kasih password khusus, maka terbuka semuanya. Oh, ini ngomongnya kalau di sana baik-baik, tapi ternyata informasinya nggak pernah sampai ke masyarakat. Pernah ada kayak gitu? Ada kayak gitu. Dan itu jadi catatan. Jadi catatan ya. Oke, ini menarik ya. Buat para kepala daerah bisa hubungi Pak Lutfi langsung atau lewat kita juga boleh. Kira-kira begitu. Ya.
para pemirsa gitu ya. Tadi kita sudah bicara panjang kali lebar lah tentang media. Ini sebelum kita tutup, kita minta closing statement nih dari Mas Lutfi nih ya. Bagaimana kita bijak dalam bermedsos? Ya, pemirsa sekalian, ada satu yang harus kita ingat, Pak. Ketika kita bermedsos, itu seringkali kita berpikir tentang keinginan kita mau didengar, tapi seringkali kita tidak pernah mau mendengar. Oke, ya kan? Ya. Tidak mau mendengar. Karena itu berhati-hatilah menggerakkan jari tangan ini. Ya kan? Karena kalau tidak akan jadi runyam. Dan beri ruang tadi, ruang untuk bertanya. Ini siapa yang bilangin? Karena si Bapak A itu tetangga saya believe. Padahal tidak. Banyak sekali kasus-kasus begitu. Contohnya yang barusan itu. Nikita Mirzani masuk penjara gara-gara ngomongin orang yang katanya tidak bayar ini, tidak bayar itu. Maka dia masuk. Kenapa salahnya? Nikita Mirzani melakukan tidak ngecek, tidak segala macam, langsung diomongin. Orang lain sakit hati, maka kenalah ITE. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa, selalulah waras dalam kewarasan kita. Jangan sampai kemudian karena kita seneng ngefans banget dan segala macam, kemudian kita hilangkan kewarasan itu. Apapun yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, tetap waras. Bertanya kembali. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Lutfi yang luar biasa. Pada kali ini kesempatan yang sangat luar biasa kita bisa menghadirkan CEO daripada Media Trust, mitra strategis daripada Halo Pengacara, yang mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali dalam kesempatan yang lain dan menggali ilmu-ilmu nih. Ini ilmu yang luar biasa, sulit didapatkan. Karena kalau harus mengundang ini perlu biaya khusus lah. Kira-kira gitu ya. Tapi dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Mas Lutfi. Sekali lagi terima kasih Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.